Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan ada satu seri yang baru ya, yaitu langkah-langkah menuju kestabilan rohani. Katakan sama-sama kestabilan rohani. Dan kita akan melihat firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai 9 yang menjadi seri kita di dalam 6 minggu ke depan. Dan hari ini kita akan mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Yudea kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3 dan 4. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos yang setia. Tolonglah mereka sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama Clemens dan kawan-kawan sekerkus yang lain. Yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Bapa kami berdoa sekali lagi Tuhan. Biarlah kiranya pemberitaan firman ini sungguh akan Engkau terangi sehingga kami beroleh kestabilan rohani. Di tengah-tengah guncangan yang ada, kami tahu bahwa gerejamu tetap kokoh karena tidak ada pintu alamon yang sanggup untuk menghancurkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kabar buruknya adalah ini, gereja sedang diserang. Kita tahu di dalam 1 bulan terakhir ini, di Indonesia saja kita melihat bukan cuma penganiayaan, gereja tidak bisa ada ibadah, tetapi juga kita tahu serangan secara doktrin dengan Kristen progresif. Yang menyerang dan membuat terbuai banyak orang atas nama relevan kepada budaya. Supaya kelihatannya bisa nyambung dengan generasi Z. Tetapi akhirnya menghancurkan dan menipu. Dan beberapa saya sudah berikan kepada saudara pengantar di dalam grup. Bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang mereka ajarkan. Bagaimana bahayanya yang menuntun gereja kepada kehancuran dengan gerakan yang baru mulai pada tahun 1990 sebenarnya. Masih baru saudara. Ya, dengan emergent church. Dan saudara-saudara, gereja sedang diserang bukan cuma secara doktrin. Tapi juga kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan sedang dihancurkan, sedang menjadi target. Walaupun ada mungkin kesalahan seseorang, tetapi kita tahu bahwa sorotan dunia itu sedang ada di gereja. In other words, gereja sedang berada di dalam target, under attack. Nah, apa sumber serangan gereja? Kita tahu bahwa sumber serangan gereja itu ada 3. Ya, dan ini adalah sumber serangan yang sama dengan orang percaya lainnya. Ini musuh kita. Alkitab mengatakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Yang pertama apa saudara? Dunia dan segala keinginannya. Itu adalah musuh kita yang pertama. Itulah penyerang kita yang pertama. Gereja diserang oleh dunia. Dunia di sini bukan hanya secara terbuka, artinya orang-orang yang menentang keberadaan gereja, tetapi dunia juga bicara secara di bawah permukaan dengan ajaran-ajaran, dengan tipu-tipu daya, dengan slogan-slogan yang baru yang kelihatannya keren tapi sebenarnya justru menghancurkan. Nah, saudara-saudara, dunia dengan segala keinginannya, kita tahu keinginan dunia apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu adalah serangan pertama. Gereja menjadi kompromistis. Gereja menjadi menurunkan standar firman Tuhan demi diterima oleh dunia. Cara kita beroperasi dengan cara gereja beroperasi tidak dengan cara dunia tidak sama. Nah, saudara-saudara, dunia itu kosmos, itu adalah nilai-nilai, filsafat-filsafat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu serangan pertama. Makanya dunia menyerang kita dengan apa? Menurunkan penghormatan kita kepada firman, kepada Alkitab. Kristen progresif salah satu serangannya apa? Menurunkan otoritas Alkitab.
dan mengatakan ini cuma sekedar jurnal dari sejarah. Dan ini bukan yang pasti kita pegang. Makanya mereka mengatakan Alkitab berisi firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Kalau berisi firman berarti ada yang bukan kan? Alkitab adalah inspirasi, artinya dinafaskan oleh Allah kepada penulis awal yang pertama. Dan itu objektif, itu tidak bisa subjektif. Tetapi sekarang orang mengatakan, oh enggak, kita mesti, dulu kan enggak ada LGBTQA segala macam plus. No, tetap ada. Tetapi semuanya berusaha supaya bisa diterima. Dunia membuat kekristenan menjadi lemah. Karena yang pertama yang paling inti adalah Alkitab. Penghormatan kepada Yesus sebagai sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia tidak lagi dihormati. Yesus dan karya keselamatannya tidak lagi menjadi yang penting. Semua jalan, ada istilah mereka, semua kereta, all trains goes to God and God welcomes them. Semua kereta itu menuju kepada Tuhan dan Tuhan menyambut kereta itu, maksudnya semua jalan-jalan, kepercayaan-kepercayaan dan ide-ide tentang keselamatan di luar Yesus Kristus. Alkitab jelas mengatakan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang menjadi nama keselamatan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara, berikan pujian kepada Allah kita. Kita mesti yakin itu. Dan untuk itu tidak ada kompromi saudara. Kita mesti tahu mana yang esensial, yang kita kalau ini diganggu nggak ada kompromi. Apa itu? Firman, otoritas tertinggi itu tidak kompromi. Yesus jalan keselamatan tidak kompromi. Itu esensial. Saya memegang teguh apa yang Santo Agustinus mengatakan. Untuk yang esensial kita berdiri, ortodoksi. Tidak bisa ditedeng alih-alih, tidak bisa dikompromikan. Untuk yang non esensial kita bersatu. Artinya ada keragaman dan kita menghormati keragaman itu. Kepada yang sama sekali tidak, yang lain-lain, bajulah, bagaimana berdandan di dalam ibadah gereja, apakah boleh pakai jeans atau tidak, itu bukan malah wilayah non esensial, maka untuk itu kita perlu bermurah hati saja. Ada gereja yang boleh pakai jeans sobek-sobek, ya enggak apa-apa juga. Kalau mereka tahu bahwa itu sesuatu yang memang berguna untuk penginjilan. Tapi ya saudara nggak akan lihat saya pakai sobek-sobek saudara ya. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, serangan gereja yang kedua adalah kedagingan. Flesh, sarks, kedagingan. Orang percaya yang hidup di dalam kedagingan. Artinya kalau yang pertama dari luar, yang ini dari dalam. Pembusukan dari gereja itu terjadi lewat kedagingan. Kita mengizinkan dosa-dosa, pembiaran terhadap dosa-dosa terjadi di dalam gereja. Gaya-gaya hidup yang tidak sesuai dengan Alkitab. Moralitas yang gaya yang Alkitab katakan secara moral itu berdosa, tetapi sekarang diterima. Itu salah satu persoalan daripada Kristen progresif. Mereka mengafirmasi, gini loh, kita menerima semua orang dengan keberdosaan mereka, tetapi tidak mengizinkan gaya hidup itu diteruskan. Amin saudara. Kita tidak mengatakan, saya tidak mau kita itu seperti orang yang bigot gitu ya. Wah gini bunuh segala macam, wah, LGBT dan segala macam. No. Kalau mereka datang tetapi kemudian kita mesti mengatakan bahwa gaya hidupmu itu yang perlu bertobat. Itu yang kita mesti ngerti, gaya hidup yang tidak bermoral seperti yang Alkitab katakan, kita harus mengatakan bahwa itu gaya hidup yang harus kita tinggalkan. Pikul salib saudara, mati untuk diri kita. Amin. Gaya hidup kedagingan, apa saja yang membuat batu sandungan dari dunia kepada kekristenan, tinggalkan. Poinnya adalah apakah saya yang melakukan itu menjadi batu sandungan gak untuk orang lain? Ada banyak hal Yesus tidak melakukan bukan karena apa-apa, tapi for the sake of the kingdom. Itu dia, demi kesaksian kerajaan Allah. Maka kemudian kita menaklukkan itu di bawah ketuhanan Yesus Kristus.
Yang ketiga, iblis. Nah, ini serangan yang menyerang gereja. Terus terang, ini adalah musuh keutama. Ya, Satan dalam bahasa Ibrani artinya musuh, the adversary. Musuh. Satan artinya musuh itulah. Iblis itu pribadi. Itu adalah musuh gereja yang paling besar. Karena dia tidak menginginkan gereja itu berhasil. Nah, karena itu gereja itu digoyahkan di dalam keyakinannya kepada firman. Digoyahkan di dalam keyakinannya kepada janji-janji Tuhan. Mungkin lewat aniaya. Mungkin lewat keadaan kekurangan. Lalu kita mulai bertanya-tanya. Itu sebabnya kita memerlukan ini, saudara. Spiritual stability. Dan ternyata spiritual stability itu tergantung dengan akar yang saling mengikat satu sama lain di bawah. Ini luar biasa, saudara. Pemahaman akan kestabilan rohani itu yang bukan kita lihat yang di atas, tetapi dimulai dari akarnya. Akar yang saling mengikat satu sama lain. Nah, karena itu mari kita lihat beberapa latar belakang kitab Filipi sebelum kita akan membahas 2 poin pertama dari ayat kedua sampai dengan keempat. Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan gereja Filipi. Kita tahu bahwa surat ini adalah surat penjara. Artinya Paulus menulis ini dari penjara. Dan Filipi, saudara bisa lihat nanti latar belakang gereja Filipi itu adalah di Kisah Rasul 16 ya dan 17. Itu adalah the first multi-ethnic, multi-social status, multi-spiritual level. Gereja yang pertama sekali multi-etnik setelah Antioquia. Kenapa? Karena kalau saudara membaca bagaimana gereja Filipi dimulai, itu dimulai dari seorang bernama Lydia. Lydia seorang Ibrani yang cari Tuhan, lalu ketemu Paulus di pinggir kali, dikhotbahin bertobat. Lydia ini seorang yang kalau sekarang ini pemilik butik lah gitu ya, di mall yang terkenal gitu, karena dia pengusaha besar. Ya, pengusaha kain ungu itu salah satu kain yang mahal, karena dye-nya itu, pewarnanya itu datangnya dari binatang laut yang ada di Mediterania. Itu sulit itu. Ya, bukan chemical, tapi itu adalah binatang laut. Jadi sangat mahal sekali harganya. Dan dia pengusaha wanita penjual kain ungu dikatakan. Nah, yang kedua, kita tahu setelah bertobatnya si Lydia ini, rumahnya dijadikan tempat ibadah, lalu terjadilah KKR besar di mana Paulus mulai berkhotbah, lalu ada anak perempuan kecil yang dipakai dengan roh tenung untuk mengatakan inilah hamba Tuhan, dialah Rasul Paulus, bla bla bla. Dan Paulus 3 hari itu terganggu kan. Ini bukan karena merasa bahwa dia, wah ini senang nih ada konfirmasi firman. Bukan, dia tahu bahwa sekalipun kelihatannya mengutip firman, tapi sebenarnya ini rohnya bukan roh dari Allah. Ini roh jahat. Dan dia tengking, saudara, keluar dan bubarlah semua. Karena ini adalah orang yang dipakai untuk sebagai roh tenung. Dan ini seorang, kalau sekarang ini kira-kira PSK lah ya. Ya, seorang yang diperbudak untuk kepentingan uang, karena dia ini sebenarnya dipakai oleh seorang yang punya tenung, toko penjual penyembahan berhala. Kesel dia kan, bangkrut gitu loh, bisnisnya nggak ada lagi orang yang mau beli barang-barangnya. Nah, karena itu dia bikin rumors bahwa ini orang yang menjungkir balikkan dunia sudah datang ke kota kita. Makanya langsung ribut dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus dipenjara kan sama Silas. Tetapi di situ perempuan ini siapa? Orang itu adalah orang Yunani. Dari keturunan pertama secara ekonomi ini adalah budak. Orang miskin. Gitu ya. Lalu kemudian Paulus dan Silas dipenjara, lalu kita tahu mereka berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu penjara goyang. Nah, siapa kepala penjaranya? Kepala penjaranya itu adalah perwira Romawi pensiunan. Itu orang Roma. Jadi dulu kepala penjara itu gini, orang-orang itu sama seperti pemungut cukai, itu kayak dibid ya, atau dilelang. Siapa yang mau jadi kepala penjara gitu? Nah, lelang nih, saya mau.
Dan orang kalau masuk penjara itu biaya sendiri. Nggak ada seperti kita gitu dibiayain sama negara, makan gratis apa semua. Enggak, itu dilelang. Jadi ya kalau kamu datang ke sana ya kamu urus sendirilah. Cari makan sendiri, bawa makanan sendiri, bawa pakaian sendiri. Dan kalau nggak ada yang perhatiin ya mati sendiri di dalam penjara, begitu aja. Tetapi kalau orang di penjara itu lari, maka yang dipenggal adalah si kepala penjara. Nah biasanya ini adalah kalau sekarang istilahnya dalam bahasa Inggris private contractor gitu ya. Mantan-mantan tentara yang sudah nggak ada, sudah pensiun, sudah tidak lagi berdinas, lalu mereka dapat kerjaan lah gitu ya, security gitu ya. Ya kan biasa kan security kan itu mantan-mantan polisi atau apa bisnis mereka itu. Seperti itulah. Itu kepala penjara. Berarti dia apa? Orang yang sebenarnya middle class ya kan. Blue collar lah kita bilang kalau bahasa kerennya. Middle class yang kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ini bukan orang sangat kaya dan super kaya, bukan orang biasa. Dan dia orang Roma. Jadi bayangkan ketika dia bertobat, gereja pertama di Filipi itu adalah gereja yang terdiri dari orang Ibrani, orang Yunani, orang Romawi, dari bermacam kelompok ekonomi, orang paling kaya, orang kelas menengah, profesional, orang miskin. Itu luar biasanya Filipi dan itu adalah salah satu, kalau saudara baca Paulus menulis bilang apa? Engkau adalah sukacitaku, engkau adalah mahkotaku, Stefanosku. Jadi merasa bahwa kamu ini salah satu daripada kebanggaan saya. Dan itu sebabnya kepada jemaat Filipi suratnya itu betul-betul adalah surat yang semangat sekali, penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian, syukur. Karena dia bilang bahwa kayak kamu itu adalah buah saya yang begitu saya banggakan. Yang kedua, saudara, kenapa ini menjadi sangat emosional Paulus menulis ini? Karena Filipi adalah satu-satunya gereja yang mensupport pelayanan Paulus kemanapun mereka pergi secara keuangan. Dia bilang ini, belum ada gereja yang melakukan hutang piutang kepadaku. Itu artinya bukan utang-utangan, bukan. Artinya sebenarnya kalau sekarang ini dia disupport secara finansial oleh jemaat Filipi. Makanya ada ayat di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Ayat itu tidak boleh saudara pakai untuk klaim-klaim kekayaan. Tidak boleh. Itu ayat konteksnya adalah Paulus itu sudah begitu sukacita sekali. Dia bilang gini, baca ayat konteks di atasnya, karena di atasnya berbicara mengenai apa? Kemitraan terhadap misionaris. Apa pujian dan apa doanya yang terbesar? Gini deh, aku gak bisa ngapa-ngapain, aku berdoa supaya Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Paulus bahkan dikunjungi oleh seorang yang bernama Epaphroditus, seorang asyirnya. Ya, asyirnya di buku saya di Unsung Heroes yang pernah saya tulis, yang diterbitkan, salah satunya adalah Epaphroditus. Seorang diaken biasa, asyir, tapi dikatakan dia mempertaruhkan nyawanya untuk berkunjung kepada Paulus. Dan apa yang dibawa? Persembahan harum-haruman. Apa itu kira-kira? Harum-haruman. Apakah kira-kira B2 panggang? Hah? Crispy pork? Apakah itu saudara? No, kemungkinan adalah persembahan harum-haruman itu adalah minyak wangi yang mahal harganya. In other words, gereja ini betul-betul gereja yang sangat berkorban untuk mensupport pelayanan misi. Itu sebabnya Paulus mendorong mereka. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Kita melihat kondisi gereja ini. Ayat 20 dan 2-30 dikatakan bahwa gereja ini adalah gereja yang mengalami penganiayaan. Ada aniaya terjadi dalam jemaat mereka. Gereja ini punya masalah juga dengan kesatuan ternyata. Nah, saudara-saudara, nanti kita lihat di sini bahwa ternyata gereja yang mengajarkan doktrin yang benar saja tetap punya masalah dengan kesatuan. Ada ancaman perpecahan gitu loh. Perpecahan itu bukan karena gerejanya tidak khotbah firman. Sekalipun khotbah firman yang murni, tetap ada ancaman untuk sebuah perpisahan. Sebuah kesatuan. Makanya ini menjadi yang pertama
yang ditekankan oleh Paulus. To live in harmony. Hidup dengan sehati sepikir. Lalu kemudian ada ancaman pengajar-pengajar sesat yang dikatakan seteru salib. Mereka mengancam jemaat dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Jadi gereja ini dikelilingi dengan ancaman aniaya secara fisik. Lalu kemudian dari dalam ada goncangan untuk terjadinya perpisahan atau konflik. Adanya pengajar palsu yang akan menghancurkan gereja itu. Lalu adanya ancaman perselisihan. Nah ini para pemimpin ini. Atau mungkin wanita-wanita terhormat yaitu Yudea dan Sintike. Wanita-wanita terhormat. Ya, yang ribut satu sama lain. Dan memerlukan pendamaian. Dan dia diminta pendamaian itu adalah para pemimpin. Para penatua. Tolong dong damaikan dua ibu-ibu ini yang lagi ribut. Dan kemudian pemimpin gereja tidak sanggup menangani persoalan ibu-ibu ini. Jadi bayangkan ada juga masalah ya di tengah-tengah gereja yang kelihatannya sangat rohani. Ternyata ada juga persoalan. Karena ya isinya manusia semua kan. Betul nggak? Isinya manusia yang punya persoalan satu sama lain. Punya kedagingan juga yang perlu diproses. Lalu jemaat menjadi tidak stabil dan cemas. Kata yang paling kita selalu dengar Alkitab mengatakan bahwa janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Itu kan ayatnya di sini kan. Yang paling terkenal dari Filipi 4 ayat 6 ini. Itu sebenarnya salah satu dari ancaman gereja yang terjadi di sana. Nah lalu apa nasihat Paulus? Nasihat Paulus cuma ini. Ayo kita baca ayat 27 dan 28. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Nah saudara, jadi ini loh persoalannya, instabilitas, ketidakstabilan dalam jemaat itu. Nasihatnya cuma satu ternyata. Ya, berdiri teguh. Nah, ketidakstabilan rohani itu efeknya apa? Kalau kita nggak stabil secara rohani apa efeknya? Efeknya ada 3. 1, menuntun kepada keraguan-raguan, doubt. Kekecewaan, patah semangat, dan akhirnya menjadi tidak efektif sebagai saksi Kristus. Orang yang mudah untuk dihancurkan dengan ujian dan sangat rapuh terhadap godaan. Ini orang yang kita bilang kalau bahasa Gen Z-nya apa? Lu labil lu, nah, gitu kan? Lu labil, gitu ya? Ini loh, sebenarnya labil itu adalah persoalan gereja. Ternyata masalah labil itu ya di sini. Kamu perlu stabilitas, kamu perlu sebuah keteguhan. Dan perintahnya dari ayat 1 sampai 9 ini artinya the driven word atau firman perkataan kata kerja yang menjadi dasar dari semua sampai ayat 9 itu ini. Yaitu berdirilah teguh. Katakan sama-sama berdirilah teguh. Karena ini sifatnya imperatif, artinya ini adalah perintah. Nah kata berdiri teguh itu adalah 2 kata yang saudara akan kerap kali dengar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru untuk penghiburan jemaat. Stand firm. Stand firm. Itu adalah dorongan baik dari mulai Kejadian sampai di kitab Wahyu. Terus menerus Alkitab mengingatkan kita untuk berdiri teguh. Kata berdiri teguh ini adalah kata istilah militer. Yaitu kata yang dipakai untuk tentara yang menjejakkan kakinya ketika mereka mengalami tekanan berat, serangan berat. Makanya sepatunya tentara Romawi itu ada geriginya atau spike kayak orang main golf ya atau orang yang lari sprint. Itu ada spike, ada paku-pakunya. Ya, jadi sendalnya tentara Romawi itu bukan sendal kayak sendal perempuan yang
lepek gitu aja ya, bukan. Tapi sendal yang pakai gerigi atau pakai paku-paku. Supaya apa? Karena biasanya tanah pertempuran itu kan tanah becek. Nah itu untuk ngejejak kan dia mesti kuat. Kalau enggak nanti kan dia jatuh atau dia slip. Dikatakan berdiri teguh. Kata berdiri teguh juga steko itu seperti kita kalau kita bikin tenda, lalu kita bikin apa? Tiang patok itu. Nah, tiang patok itu kita tarik lalu apa? Dipukul kan? Bukan cuma dibegituin aja, dipukul supaya dia kokoh untuk menahan tenda itu. Nah, itu kata steko. Dipatok sampai stabil. Tertanam. Dan Paulus katakan, kamu harus berdiri teguh, tertanam. Tertanam di apa? Dan bagaimana caranya? Nah hari ini kita akan melihat dua hal. Minggu besok dan seterusnya kita akan melihat lagi bagaimana berdiri teguh di dalam ucapan syukur. Berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh di dalam doa dan di dalam pikiran yang benar. Berdiri teguh di dalam ketaatan. Berdiri teguh, tapi firmannya sama, berdiri teguh. Tidak ada yang lain. Stabil saudara. Kekristenan yang stabil. Yang pertama kita lihat berdiri teguh dengan membangun harmoni dalam persekutuan jemaat. Mari kita lihat saudara. Ayat 2 dan 3 dikatakan, Eudia ku nasihati, Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah ingat itu, saudara garis bawahi kata itu, sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil. Bersama Clemens dan kawan-kawanku sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah ternyata persekutuan dan dukungan dalam tubuh Kristus merupakan faktor penting di dalam kestabilan rohani seseorang. Kekuatan yang dihasilkan dari persekutuan jemaat menjadi kekuatan setiap anggotanya. Ini the power of team. Ya, rantai satu dengan rantai lain menjadi pendukung dan penguat. Bisa aja ada seseorang di tengah yang lemah, tetapi dia mendapatkan kekuatan dari timnya. Ya, setiap anggota itu akan dikuatkan. Nah, yang parah adalah ini, semakin seseorang itu terisolir dari tim atau dari persekutuan, maka semakin tidak stabillah ia. Jadi jangan kaget di dalam surat Ibrani dikatakan apa? Janganlah kamu menjauh dari persekutuan, pertemuan-pertemuan orang kudus seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Banyak orang apalagi setelah COVID merasa bahwa pertemuan secara ragawi onsite seperti ini nggak penting. Oh no, tetap penting. Kita berdiri, kita berdoa sama-sama, kita sharing, kita berbagi sukacita bersama-sama, kita juga berbagi penderitaan bersama-sama. Penting, jangan terpisah. Saudara, memang betul ada anugerah pada waktu kita tidak boleh bertemu orang, lalu ada Zoom semuanya. Tapi saudara, Alkitab tidak pernah menggambarkan apapun atau indikasi apapun tentang virtual meeting. Nah, virtual reality. Ya, karena kalau saudara di virtual meeting, saudara nggak suka, saudara ganti jadi avatar kan gitu ya. Atau muka saudara kelihatannya serius padahal saudara cuma gambar doang gitu ya. Ya kan? Sepertinya tekun, padahal sebenarnya cuma foto doang dijadikan Zoom gitu kan. Tahu lah banyak lah yang begitu gitu. Kalau saya ngajar saya lihat tuh tipu-tipu mahasiswa tuh. Ya tipu daya para mahasiswa yang peserta Zoom yang ngantuk. Kalau sekaliannya gambar kan kelihatan, aduh jangan dong lagi serius gitu. Saudara, kalau saudara kesel, saudara keluar dari ruang itu. Sederhana. Saudara lock out, selesai. Tapi di dalam persekutuan jemaat, inilah perjuangan kita. Tidak semua orang-orang itu seperti yang kita suka. Amin. Tapi justru Tuhan kasih itu untuk membentuk kita. Untuk menerima mereka satu dengan yang lain. Dan ketika ada persoalan, jalan keluarnya bukan berpisah.
Jalan keluarnya bukan mengisolasi diri. Tapi Alkitab memberikan jalan keluar. 4 mata, ada saksi, otoritas rohani, bahkan jemaat. Berjuang untuk titik di mana orang itu ada di dalam gereja Tuhan. Nah, dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi ini merupakan sebuah dorongan yang ada dari firman Tuhan di gereja perjanjian baru. Bahkan dikatakan apa? Dalam ikatan damai sejahtera. Jadi ternyata kesatuan itu tidak datang begitu saja dari langit. Apa doa Yesus yang paling penting pada waktu dia akan masuk ke dalam salib? Yohanes 17 berbicara mengenai apa? Kesatuan. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. Aku berdoa Tuhan, supaya engkau menjaga mereka yang dipanggil, yang kau berikan, dan tidak ada satupun yang akan jatuh dari tanganmu. Satu, itu berbicara mengindikasikan keselamatan kita itu aman. Amin saudara. Ya, yang di dalam Kristus itu tidak ada yang jatuh dibiarkan begitu saja sama Tuhan. Tetapi juga kita berbicara mengenai kita ini, orang yang telah diselamatkan ini di dalam rumah Tuhan. Paulus mengatakan dalam kitab Efesus yang menjadi surat penting tentang gereja. Dikatakan satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Nah, mari kita kembali kepada Filipi 4 ayat 2. Di sini dikatakan tentang sehati sepikir dalam Tuhan. Itulah sebenarnya live in harmony. Hidup dalam keselarasan, di dalam satu pikiran, satu hati, satu jiwa. Dan ini mengacu ke siapa? Sehati sepikir ini. Kepada Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua. Hendaklah engkau sehati sepikir seperti Kristus. Ya, jadi referensi kita bukan Markus, bukan Yohanes, Leo atau siapapun. Referensi kita adalah Kristus Yesus. Sama seperti dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menjaga kesatuan? Apakah murid-muridnya semua orang yang sama? Oh, saudara lihat murid-muridnya ada dari pemungut cukai, ada dari anggota partai politik, ada dari clandestine, gerakan bawah tanah. Ada dari orang yang pengusaha. Tapi bagaimana mereka bisa bersatu? Kristus yang menyatukan mereka itu menundukkan, merendahkan dirinya, melayani mereka. Itu caranya kita sehati sepikir seperti Kristus. Lalu dikatakan bahkan ku minta kepadamu sunsugos. Ada yang mengatakan apakah ini orang atau ini cuman sunsugos itu artinya sahabat sejati. Tapi karena Paulus mengacu kepada nama-nama orang seperti Sintike, Yudea, Clemens, berarti ini bukanlah dia harus ditafsirkan alegoris. Ini adalah orang beneran. Cuma namanya sunsugos itu kebetulan menjadi dorongan Paulus karena namanya artinya sahabat sejati. Ya, sunsugos, sahabat sejati. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengalami keadaan sulit, kita perlu sahabat sejati ya. Yang selalu mengatakan aku tidak akan menyerah sama kamu. Aku akan bersama kamu, mendampingi kamu, fight for you. Berdoa buat kamu. Mungkin orang lain menolak kamu, mungkin orang lain sudah tidak percaya kepada kamu. Tapi aku tetap masih mau mempercayai kamu. Sunsugos. Tolonglah mereka, please, kata Paulus, tolong. Lalu dikatakan sebab mereka telah berjuang. Nah, ternyata Euodia dan Sintike ini wanita-wanita yang terhormat, tapi mereka juga adalah wanita-wanita yang komitmen kepada pekabaran Injil. Dikatakan kata berjuang atau sunat Leo, bukan si Leo disunat, bukannya. Sunat Leo artinya berjuang bersama-sama, ya. Seperti seorang yang berperang gitu. Kan gini loh, orang Romawi itu, ini Paulus sih suka memakai istilah-istilah tentara soalnya.
Kalau orang Romawi berperang, satu, biasanya dia rekrut orang itu dari satu kampung. Satu kampung. Supaya apa? Supaya membangun solidaritas ya. Kalau misalnya nih Pak Leo ini teman saya nih, satu kampung, teman main dari kecil. Lalu kita menjadi anggota di dalam satu kompi. Maka kita akan mati bersama-sama di situ, akan fight sama-sama karena kita besar sama-sama. Dan kita tidak akan mengkhianati lah. Jadi itu caranya kalau orang Roma itu merekrut tentara. Ya, biasanya dia ambil dari orang-orang satu keluarga, satu kampung, kakak beradik, teman, saudara, itu digabung supaya ada yang namanya Band of Brothers. Ya, kesatuan di dalam ikatan saudara. Tetapi juga kalau saudara tahu ketika mereka berperang itu ada yang namanya kura-kura, tahu ya? Ketika itu dia punya perisainya itu ditaruh ke atas gitu, tamengnya ditaruh ke atas lalu jadi kotak gitu kan. Kalau saudara nonton film Gladiator gitu ya, itu dipanah segala macam itu adalah strategi kura-kura. Nah, saudara itu tidak bisa terjadi kalau saudara nggak percaya orang di belakang saudara. Nggak mungkin. Karena kalau dia buka aja mati saudara, kena panah dari atas. Jadi benar-benar saudara harus mempercayai orang di kirimu, di kananmu, di depanmu, di belakangmu. Ini yang namanya Band of Brothers. Kamu berjuang bersama-sama. Kalau kamu mati, jangan tinggalkan mayat temanmu itu di medan peperangan. Itu yang dianut oleh marinir. Do not leave your body behind. Saudara tahu kenapa tentara itu mesti manggul temennya? Kalau dia pakai backpack itu mesti seberat tubuhnya sendiri. Karena dia akan belajar waktu di peperangan. Ketika ada temannya mati atau terluka, dia harus panggul temannya itu. Itu caranya, itu alasannya. Kenapa kalau waktu kami latihan militer, ya ini ada Ibu Erna juga nih. Ini gini-gini nih tentara loh dia dulunya itu. Ya, jadi kita tuh latihan itu backpacknya itu walaupun bajunya cuma sedikit, cuma dua pasang, dikasih batu lah, apalah, supaya kita berat. Karena mikul beratnya itu apa? Supaya satu hari nanti kalau saudara harus mikul teman saudara. Saya ingat long march 70 kilo dari tempat latihan, itu ada satu orang perempuan bilang, aduh aku ngantuk banget ini. Tapi nggak boleh ngantuk kan, dia bilang udah kamu taruh aja tangan kamu di situ, kamu tempel. Jadi sebenarnya saya sedang menyeret dia tuh sambil jalan saya menyeret dia. Dia tidur aja, dia pokoknya percaya aja bahwa saya nggak kemana-mana gitu loh. Dia bisa tidur 1 jam tuh sambil jalan. Itu berat buat saya karena dia berarti kan itu bebannya ada di saya. Tapi udah nempel aja gitu, sambil jalan aja. Kita belajar jalan sambil tidur atau tidur sambil jalan. Nah saudara-saudara, Paulus memakai istilah itu, mereka telah berjuang bersama-sama dengan saya. Yudea ini, Sintike ini wanita-wanita yang juga punya hati yang besar buat Kristus. Cuman mereka mungkin punya selisih paham. Please tolong mereka. Gitu loh kira-kira Paulus mau tulis kepada para pemimpin saat itu. Tolong please. Supaya mereka bisa berdamai. Amin. Ini spirit yang kita bangun di dalam gereja ini supaya kita tidak menghakimi karena semua saudara pasti sedang berjuang. Nah, seringkali ketika sedang berjuang kita bisa tertekan, lalu kemudian kita bisa bergesek dan salah pengertian. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi itu supaya kita tidak, kalau nggak perlu lagi buang aja. Ya, disposable gitu loh, gampang dibuang. Jangan. Ya, kita tetap menjaga mereka kecuali mereka sudah tidak mau diingatkan oleh firman Tuhan. Nah yang kedua, bukan cuma sehati sepikir live in harmony, tetapi juga berdiri teguh dengan menjaga roh sukacita. Ayat berikutnya dikatakan di dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara perhatikan itu ada kata penekanannya dengan kata seru. Karena dipakai imperatif yang present, artinya gini, sukacita itu harus terus-menerus menjadi kebiasaan hidup. Itu artinya. Hiduplah dan jadikanlah sukacita sebagai kebiasaanmu. Ini tidak mudah, saya tidak mudah melakukan ini.
Saya percaya setiap kita tidak mudah melakukan ini, amin. Pertama, semua hal-hal yang menjadi sukacita kita bisa hilang. Betul kan? Apa? Sukacita kita, sumber sukacita kita. Gaji naik, haleluya. Atau gaji datang pas tepat waktu, haleluya gitu ya. Tapi kalaupun itu bisa hilang, terus gimana? Kita bisa bersukacita enggak? Haleluya ya. Saudara lihat ini yang luar biasa yang menjawab haleluya ini. Nah saudara, apalagi misalnya keluarga. Oke, keluarga. Wah seneng. Tapi kemudian bagaimana seandainya mereka harus meninggal dalam waktu yang kita tidak pikir. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Dalam anaknya gak ngerti apa-apa. Bapaknya meninggal. Apalagi, pernikahan. Baru nikah seneng. Tapi kemudian mungkin lama-lama kita kehilangan sukacita dari pernikahan kita. Apa saja bisa. Karena sumber sukacita kita tidak ada yang kekal. Amin, yang dari dunia ini. Yang kedua, keadaan sekitar kita tuh bisa menjadikan alasan bahwa saya tidak perlu bersukacita. Lihat tuh keadaan ekonomi. Lihat itu keadaan politik yang gonjang ganjing. Lihat tuh keadaan keamanan yang kita nggak tahu gimana. Saudara, orang masuk ke Amerika datang, sekarang dulu kita masih aman-aman, sekarang mobil apapun ditinggalkan bisa hilang, bukan cuma dicuri, kacanya dipecahin, tasnya diambil. Mengerikan. Welcome to United States. Bukan dengan sesuatu yang impresi yang baik. Saudara-saudara, apa yang dulu berpikir orang bahwa ini adalah tanah perjanjian, ternyata di dalamnya begitu ngeri. Penuh tantangan. Tidak ada jaminan apapun di dunia ini. Tetapi, apa yang menjadi kunci? A.W. Tozer memberikan sebuah pengertian yang buat saya ini sangat kuat dan sangat representatif untuk mewakili apa sebenarnya kunci sukacita sejati, yaitu pengetahuan akan Allah. The knowledge of God. It's the key to the true joy. Pengenalan akan Allah, itulah yang menjadi alasan sukacita sejati. Kalau saya mengenal Allah saya bersekutu dengan Allah saya, tidak peduli keadaan sulit. Dan itu dibuktikan oleh Paulus di dalam surat Filipi ini. Apa kata kunci yang paling sering kita kenal, yang sering kita temukan dalam kitab Filipi? Sukacita. Sukacita itu kata yang terus menerus ditulis oleh Paulus, makanya menjadi tema dari kitab Filipi. Sukacita. Tapi bagaimana? Kapan dia menulis itu? Pada waktu dia di penjara. Pada waktu dia melihat ada orang lain berkhotbah Injil demi kepentingan uang. Di situ kan Paulus bilang, ada orang yang khotbah Injil punya untuk nama mereka sendiri, untuk popularitas mereka. Biarin aja lah. Yang penting Injil tetap diberitakan. Saudara bayangin gak? Orang lapor. Pak, ada orang tuh khotbah tapi cari duit Pak. Khotbahnya untuk demi kepentingan dirinya sendiri. Demi untuk kumpul-kumpul duit buat dirinya sendiri. Paulus bilang loh, udah it's okay. Selama Injil diberitakan, aku puas. Apakah Paulus setuju? Enggak. Tapi dia melihat yang paling tinggi. Apa? Injil. Apa alasan yang bersukacita yang benar? Minimal ini yang saya temukan di Alkitab sebagai dari Kejadian sampai Wahyu. Pertama, kita bersukacita karena kebaikan Tuhan atas karya Tuhan bagi umatnya. Itu alasan kita bersukacita. Bersukacitalah sebab Tuhan baik. Kan begitu. Bahwasanya untuk selama-selamanya kasih setianya. Bersukacitalah karena dia telah membebaskan kita dari tawanan. Bersukacitalah karena dia memberikan hujan kepada kita. Bersukacita karena Tuhan melakukan yang baik kepada umatnya. Itu alasan pertama. Bersukacita karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada yang saudara boleh lupa, yang tidak boleh saudara lupakan, itu cuma satu. Kebaikan Tuhan. Janganlah lupa kebaikan Tuhan.
Apa yang modal Daud menghadapi Goliat? Apa pernyataannya? Saudara perhatikan, saudara baca baik-baik. Dibilang apa? Tuhan telah melepaskan aku dari singa, dari serigala, dari semua yang mengancam ternakku. Sekarang Tuhan juga akan membebaskan aku dari orang yang tidak bersunat ini. Saudara perhatikan, apa referensinya Daud? Perkara kebaikan Tuhan di masa lalu. Jadi semua kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu itu menjadi dasar. Apa yang kita hadapin sekarang ini? Waktu 98 Tuhan juga sediain makanan kepada kita. Bisnis jalan juga. Saya masih bisa, keluarga masih bisa utuh kok. Sekarang ya mungkin sulit, tapi pasti Tuhan akan tolong. Amin saudara. Berikan pujian kepada Allah kita. Yang kedua, karena merenungkan karya penebusan Kristus. Ini yang paling penting. Makanya setiap hari kita mengingat terus apa yang Kristus telah kerjakan kepada kita. Saya berdoa bahwa kiranya pemahaman kita akan karya penebusan ini jangan berkurang tapi malah bertambah. Inilah dasar kita untuk kenapa saya menjadi orang Kristen. Dan saya tidak akan goyah, tidak akan mundur, tidak akan meninggalkan iman saya. Karena karya Kristus ini sudah selesai. Tetelestai, itu istilah hukum. Artinya semua hukuman itu sudah dijalankan dan dibayar dengan lunas. Kita tidak perlu lagi harus masuk ke neraka. Kita tidak perlu lagi harus ditinggalkan Allah. Kata yang kedua adalah istilah perdagangan. Artinya semua tagihan dan angsuran sudah lunas. Sekarang kamu kembali semua yang menjadi milik pusakamu. Itu dia. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Makanya Kristen progresif itu betul-betul sesat. Karena dia mengurangi karya Kristus yang agung dan besar itu. Saudara jangan takut untuk mengatakan itu sesat. Itu bukan Kristen sebenarnya. Dia adalah seteru salib. Kita bersukacita karena penyediaan bagi kebutuhan kita. Saudara-saudara, saya belajar waktu saya masih baru-baru bertobat. Betul-betul hidup dalam ketaatan. Saya masih ingat Roh Kudus mendorong saya untuk beri semua yang ada di dalam dompetmu. Resikonya kalau saya beri, saya nggak pulang. Mau pakai apa pulang ke rumah? Kendaraannya pakai apa? Masih ada 1 minggu lagi baru datang wesel. Dulu masih zamannya wesel ya. Belum zamannya tabungan. Tapi saya percaya Tuhan, saya mau taat. Dan Tuhan memelihara. Pergi pulang setiap hari. Tidak berkekurangan. Seringkali saya orang yang cukup ceroboh. Saya bisa pergi itu gak ada dompet. Istri saya bilang, kamu ya kau dating sama istri gak bawa dompet? Gak apa-apa, yang penting ada handphone. Yang penting bisa bayar di situ. Ya, dompet gak ada, ya kita juga jalan kaki ke depan, ke restoran depan gitu loh. Gak ada apa-apa lah ya. Yang penting ada handphone, saya bisa bayar di sini. Tapi saudara-saudara, saya biasa kadang-kadang itu bawa lupa gitu. Ada iklan dari American Card kan, don't leave home without it. Ya, itu kan American Express Card ya. Itu kan tagline-nya, don't leave home without it. Jangan tinggalkan rumah tanpa kartu itu. Tapi seringkali kita ada dompet, isinya juga nggak ada. Ya, atau isinya mungkin tinggal yang pegang golok saudara ya. Yang pegang golok itu yang bahaya itu saudara. Tapi Allahku akan mencukupi apa saudara? Segala keinginanmu, amin. Salah, ngaco amin lagi. Amin lagi. Segala keperluanmu bukan keinginanmu. Karena keinginanmu belum tentu dari Tuhan. Keinginanmu bisa kedagingan. Ya. Keperluanmu. Kalau engkau mengatakan Tuhan saya perlu untuk biaya sekolah anak saya. Tuhan pasti berikan. Tuhan saya perlu untuk biaya untuk pembayaran uang kewajiban saya.
Tuhan akan sediakan. Tapi Tuhan, aku ingin upgrade mobil. Ntar dulu ya. Tuhan mungkin akan bilang, kamu kerja lagi aja. Ya. Nah saudara-saudara, berikutnya kita bersuka cita karena kesempatan melayani. Haleluya. Ini alasan kita bersuka cita. Karena kita diberi kesempatan melayani. Mau apapun saudara punya bagian dalam gereja Tuhan. Enjoy it as a privilege untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kesempatan dan juga keyakinan akan kasihnya. Saya mau tutup dengan ini. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil kita bangkit berdiri. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik. Stop dulu sebelum saudara lihat. Ada satu yang tidak disebutkan oleh Rasul Paulus di sini yang bisa mengancam kita. Apa itu saudara? Masa lalu. Perhatikan baik-baik. Baik sekarang maupun yang akan datang. Tapi dia nggak bilang masa lalu. Karena masa lalu bisa menarik saudara kembali kepada kehidupan lama. Masa lalu engkau terpenjara dengan kepahitanmu, engkau terpenjara dengan kemarahanmu, engkau terpenjara dengan masa lalumu, itu bisa memisahkan kamu. Makanya untuk yang masa lalu cuma satu jawaban Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun engkau disakiti oleh orang tuamu. Alkitab berkata sekalipun seorang ibu meninggalkan anaknya, which is itu gak mungkin. Tapi kalaupun dibilang aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ada satu hal yang bisa menjerat kita dan menahan kita dari kasih Kristus. Yaitu masa lalu kita. Yang lain tidak ada saudara. Mau pemerintah, mau penguasa, mau dikatakan baik pedang, baik itu maut, baik itu ketelanjangan, kemiskinan, apapun. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi ada satu, yaitu kalau kita terus hidup di dalam condemnation, di dalam terus rasa bersalah akan apa yang gagal di masa lalu kita. Lalu kita terus dihantui, memukuli diri kita terus dengan itu semua. Itu sebabnya saya mau mengatakan di YouTube, di mana besok di terakhir itu, bagaimana saudara bisa mengampuni diri saudara. Jangan putar video masa lalumu terus menerus. Jangan putar itu lalu saudara menikmati putaran video tentang bagaimana orang itu menyakiti kamu. Jangan. Tapi ingat itu semua bawa ke kayu salib. Dia sudah menebus kita di kayu salib dengan tuntas. Amin saudara. Bapak, aku berdoa pada saat ini. Untuk setiap kami Tuhan. Memahami sungguh-sungguh bahwa Engkau telah memanggil kami. Engkau telah memelihara kami. Engkau telah menolong kami di masa lalu. Kalau hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan sebagai orang percaya. Persekutuan di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa sekalipun ada perselisihan, biarlah Tuhan kami akan berjuang demi Injil itu sendiri. Kami berdoa Bapak pada saat ini. Bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi mungkin perselisihan. Mungkin saudara merasa bahwa saudara mau mengisolir dirimu. Hari ini Tuhan mau mengatakan, jangan engkau lari dan meninggalkan persekutuan orang percaya. Masuk dan izinkan engkau ada di dalam lindungan dan kekuatan ikatan satu sama lain. Dan biarkanlah sukacita Allah itu menjadi gaya hidup kita. Tidak mudah. Tapi kalau kita terus memikirkan apa yang Kristus telah kerjakan kepada kita. Karya penebusannya, penyediaannya, kasihnya. Kesempatannya untuk kita bisa melayani. Maka itu akan menjadi kekuatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.